Pembahasan saya hari ini mengenai fungsi kognitif dalam MBTI. Bagian yang akan dibahas adalah bagian intuisi introvert, atau introvert intuitif, atau yang biasa disingkat menjadi NI. Pengguna NI dominan itu ada dua, yang pertama INFJ dan satunya lagi INTJ, tapi kali ini saya bukan akan membahas keseluruhan dari tipe kepribadian mereka, melainkan lebih ke fungsi dominan yang dimilikinya. Intuisi, introvert. Jika bicara tentang intuisi berarti mereka tipe orang yang punya dunianya sendiri, dan karena ini intuisi yang dimiliki oleh introvert, di mana introvert biasanya akan merasa lebih maksimal jika berada dalam suasana yang relatif sepi, maka individu pengguna dominan NI ini memiliki kecenderungan dalam biasa menarik diri atau menyendiri. Dianugerahi dengan rasa ingin tahu yang tinggi membuat para pengguna dominan NI ini haus akan pengetahuan. Mereka tidak membatasi diri dengan menolak perbedaan, meski akan keras kepala pada apa yang sudah diyakini, namun mereka juga terbuka pada perbedaan, makanya pandangan yang dimilikinya punya kesan jauh ke depan. Proses kerja diri mereka itu dari dalam keluar, mereka itu orang-orang yang introspektif, imajinatif, intens, fokus, dan sangat peka terhadap inkonsistensi yang terjadi di sekitar mereka. Cara berpikir mereka yang dalam juga membuatnya dapat melihat kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi atau tidak. Hal itu membuat mereka jadi bisa lebih cepat menyadari kesamaan dari kejanggalan-kejanggalan tipis yang ada sebelum akhirnya kejanggalan itu berubah jadi fenomena, dan fenomena itu menimbulkan atau meninggalkan sebuah peristiwa. Orang-orang ini memiliki pikiran yang berputar pada pola. Alasan lain mereka bisa cepat memahami sesuatu karena mereka terus mencari dan berusaha menghubungkan pola-pola itu hingga dapat terlihat suatu bentuk arti atau makna yang lebih nyata. Didorong juga karena instingnya yang kuat membuat mereka bisa mengetahui sesuatu tanpa tahu bagaimana mereka bisa tahu. Ini bisa menjadi masuk akal karena mereka secara sadar atau tidak sadar memang sudah terbiasa mengidentifikasi hasil yang paling mungkin dari sebuah peristiwa melalui pola-pola. Isi pikirannya penuh dengan bentuk informasi tanpa kata, ilustrasi tanpa deskripsi, dan emosi tanpa rasa. Inilah mengapa para pengguna dominan NI ini terlihat mampu sering berhasil memprediksi apa yang akan terjadi, bahkan dari sudut pandang mereka sendiri pun. Jika dibanding kebanyakan orang-orang di sekitarnya, mereka jauh lebih sering mengalami momen firasat atau kejanggalan dalam sebuah kejadian, dan di momen itulah muncul rasa ingin tahu atau rasa penasaran yang dimilikinya. Dan ketika perasaan itu muncul, ia akan memfokuskan diri untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya, memperhatikan kejadiannya, memperkirakan apa penyebabnya, memahami makna apa yang ada di baliknya. Mengandalkan analisis abstraknya ia akan membentuk kerangka bagaimana dunia bekerja. Lewat pemahaman ia akan mencari tahu penyebabnya, lewat informasi ia akan berusaha memahami, lewat ilustrasi dan simulasi ia akan memprediksi. Intinya semua itu bertujuan untuk membentuk prediksinya, bertujuan untuk mengidentifikasi emosi, orang, teori, bahkan esensi. Dan karena ini bicara tentang intuisi, maka cara mereka mendalami atau memahaminya ya dengan perenungan dan menyendiri. Kepekaan yang dimiliki dan rasa ingin tahu yang tinggi juga menjadikan individu-individu ini sebagai pengamat yang sangat baik dan penganalisis prediksi. Itulah kenapa mereka disebut sebagai kepribadian yang berorientasi pada apa yang terjadi. Jadi, kalian jangan heran jika saat mengobrol dengan mereka hal-hal yang akan dibahasnya kebanyakan masih berbentuk kemungkinan teoritis atau abstrak saja, karena memang secara teknis mereka ada dalam tanda kutip hidup di sana. Mereka hidup di dunia probabilitas, mereka menyukai kemungkinan untuk berdaya cipta, meski masa lalu masuk dalam pertimbangannya, tetapi fokusnya tetap ada pada tujuan serta masa depan, meski terkadang orang lain belum mengerti sehingga yang tertangkap seolah individu ini sedang menghayal saja, tetapi sebenarnya individu ini memiliki pikiran atau sudut pandang yang positif karena orientasinya ada pada masa depan. Alasan kenapa ada sebagian orang lain akan menangkap apa yang dikatakan individu ini sebagai khayalan saja karena memang ide atau makna yang didapatkan oleh individu ini berasal dari dalam dirinya, berasal dari insight-nya, berasal dari intuisi dan analisanya, berasal dari informasi pola atau titik-titik yang ditemukannya, berasal dari perenungannya, yang semua hal tadi belum tentu didapatkan oleh semua orang di waktu yang sama, jadi sangat wajar jika sebagian orang tidak memahaminya. Selain itu, karena imajinasi pengguna dominan NI ini berbentuk ilustrasi, dan mereka akan memahaminya dengan menyendiri tanpa banyak diskusi, hal ini membuat mereka jadi kesulitan dalam mengungkapkan ide atau isi pikirannya.
Itulah kenapa saat menjelaskan sesuatu metode penjelasan yang sering mereka gunakan adalah perumpamaan, bukan karena mereka tidak mau menjelaskan secara gamblang, tapi mereka sendiri pun kadang tidak tahu kenapa mereka bisa tahu. Jadi bagaimana caranya memberitahu sesuatu yang dirinya sendiri pun tidak tahu kenapa ia bisa tahu, makanya, kebanyakan mereka akan menggunakan perbandingan dan metafora agar diharapkan bisa lebih mudah dan cepat diterima. Meski dengan menggunakan metode ini pun masih ada sebagian orang yang tidak bisa mengerti dan menerima. Jadi jika kalian menanyakan sebuah ide kepada mereka, dan mereka menanggapi serius pertanyaan kalian, kalian mungkin akan mendapatkan lebih banyak ide dari yang kalian bayangkan. Ini karena selain dari kemampuan pengamatan dan prediksi yang dimiliki, secara pribadi, mereka memang tipe individu yang sering menetapkan standar yang tinggi. Mereka menyukai hal-hal detail, makanya mereka bisa menyadari sebuah pola, fokusnya pada tujuan dan targetnya perubahan nyata, terbiasa mempertimbangkan berbagai kemungkinan, senang berdaya cipta, dan hal-hal itulah yang menjadikan mereka sebagai individu yang tidak hanya kreatif, tetapi juga inovatif. Para individu ini secara konsisten ingin membawa dirinya mencapai batas yang semestinya, mereka akan keras kepala pada apa yang diyakini, mereka akan menetapkan standar yang tinggi pada diri sendiri. Meski begitu, individu ini juga termasuk sebagai pribadi yang introspektif. Mereka terbuka pada perbedaan, jika memang ada solusi yang lebih baik yang datang bukan dari dirinya, mereka tidak akan keberatan menerimanya, fokusnya ada pada tujuan, mereka akan memberikan ruang alternatif dan tidak akan tergesa-gesa dalam menyimpulkan, memiliki keinginan tinggi untuk terus belajar, fokusnya, memahami dunia dan menciptakan gambaran dunia yang ideal bagi dirinya. Kesimpulannya, simpulkan sendiri, tulis di kolom komentar ya. Baiklah, terima kasih sudah menyimak sampai sini, jangan lupa subscribe Jeda Sibuk, nantikan pembahasan saya selanjutnya, saya Fernando Widono, sampai jumpa.